Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Tatang Wardoyo, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Satu Atap Salem, Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyimpulkan bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan, yakni memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kedua kodrat ini berkaitan dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan peserta didik. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasarnya tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Guru juga harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga merupakan bagian tak terpisahkan dari pendidikan. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga membentuk karya. Pendidikan haruslah memanusiakan dan memerdekakan. Pendidikan mengantarkan anak didik pada pertumbuhan dan perkembangan dalam menemukan, mengembangkan, serta menjadikan anak didik sebagai manusia yang utuh dan penuh atas dirinya. Oleh karena itu, pendidikan yang diterapkan haruslah berpusat pada anak, menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, serta menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Berikut refleksi saya setelah mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya belum memahami betul apa dan bagaimana cara yang harus saya lakukan kepada peserta didik saya yang notabene memiliki karakteristik, minat, bakat, dan latar belakang yang berbeda-beda. Selama ini saya juga masih berpikir bagaimana peserta didik saya harus menguasai dan mempraktikkan setiap materi yang saya berikan. Ketika mereka mendapatkan nilai yang kurang bagus, saya masih berasumsi bahwa kemampuan akademik dan non-akademik mereka kurang baik dan porsi belajar mereka masih kurang banyak. Untuk diri saya sendiri sebagai guru, ketika hal tersebut terjadi, saya terkadang merasa gagal dan mengeluhkan kondisi tersebut. Pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan juga masih kurang memperhatikan kenyamanan dan kemerdekaan belajar mereka. Pembelajaran cenderung berjalan satu arah dengan tingkat keaktifan peserta didik yang masih kurang. Terkadang saat ada anak yang terlambat, kurang fokus, atau kurang memperhatikan pada saat pembelajaran, kondisi psikologis saya juga terpengaruh dan kurang terlalu sabar menghadapi mereka. Selain itu, media pembelajaran yang saya gunakan pun belum terlalu bervariasi. Saya lebih menguatkan lagi mindset saya tentang mulai dari diri sendiri. Memberikan tauladan yang baik dari cara berdisiplin, bersikap, dan bertutur kata. Saya juga tidak akan pernah merasa lelah untuk mengajar dan membimbing mereka untuk melakukan kebaikan. Mempelajari lebih dalam lagi kodrat dan minat bakat anak akan saya lakukan juga, agar lebih menyadari lagi bahwa setiap anak itu adalah unik dengan segala kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Tujuannya tidak lain agar saya dapat mengarahkan dan membimbing mereka sesuai dengan kodrat keadaan mereka.
Memberikan kebebasan bagi peserta didik seperti memberi kesempatan untuk mengungkapkan keinginan, perasaan, serta ide-ide kreatif peserta didik akan lebih sering dilakukan agar bisa mengakomodir keinginan, minat, dan bakat yang mereka miliki. Dalam pembelajaran, saya berusaha lebih mengoptimalkan lagi berbagai metode dan media pembelajaran, serta memberikan kenyamanan agar murid saya lebih antusias dan proaktif dalam mengikutinya. Tingkat kesabaran dalam menghadapi mereka juga terus ditingkatkan dan lebih menyadari lagi bahwa anak adalah sebagai subjek pendidikan yang harus terus dituntun dan didampingi agar sifat buruknya tersamarkan dan budi pekerti serta kebiasaan baik mereka terus meningkat. Untuk dapat mengimplementasikan Merdeka Belajar yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentunya membutuhkan proses dan waktu yang tidak sebentar. Hal tersebut juga bukanlah hal yang mudah. Namun, sudah waktunya untuk kita dapat melakukan perubahan-perubahan hebat dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk memberikan tuntunan terbaik kepada peserta didik. Yang dapat segera saya lakukan yakni mengidentifikasi lagi setiap karakter anak, mulai dari kebiasaan, gaya belajar, kemampuan menyerap materi pelajaran, bakat atau minatnya, juga meminta pendapat mereka tentang hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan mereka untuk dapat belajar dengan baik. Perancangan pembelajaran juga akan disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan mereka agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, merdeka, dan lebih bermakna. Yang pasti, saya tidak akan pernah lelah dalam memberikan contoh, membimbing, dan mengajak berbuat baik agar murid saya menjadi pelajar yang cerdas dan berbudi pekerti yang baik, serta mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Demikian kesimpulan dan refleksi saya setelah mempelajari modul Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.